Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan kelompok kami. Kepada Ibu Instruktur, terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada rekan-rekan ini partisipan yang telah masuk, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah ya, sesi kelima ini kita bertemu kembali dalam Vicon PCT batch 6 grup 1 ini. Adapun saya sendiri Juria sebagai host dan yang akan memberikan materi adalah Bu Teti Nurhasanah dari SD Al-Ghazali, salah satu ibu guru hebat di Majalaya, dan yang akan dipandu oleh Bu Fitrianingsi dari SD Biru 2. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, marilah kita dengarkan, marilah kita sama-sama menyaksikan bagaimana tentang komite sekolah yang akan dipaparkan oleh nanti Bu Teti Nurhasanah. Untuk itu kepada Ibu Moderator, Bu Fitrianingsi, saya serahkan room ini untuk memandu acara 1 jam ke depan. Mangga Neng Fitri. Ya, terima kasih Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu lagi dalam acara Vicon sesi 5 di hari Selasa tanggal 21 April 2020. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara Vicon sesi 5 ini. Baiklah Bapak dan Ibu hebat, kali ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi dari presenter kita, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Beliau bernama Teti Nurhasanah, berlahir di Bandung tanggal 28 Desember 1979. Beliau sekarang menjadi guru di SD Al-Ghazali. Masa kerja beliau selama mengajar kurang lebih sudah 15 tahun. Pendidikan terakhirnya S1 UT tahun 2010. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita simak bersama paparan materi mengenai komite sekolah. Kepada Ibu Teti, saya persilahkan. Ibu Teti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fitri. Ibu, Bapak, guru hebat, beserta PCT batch 6 Jabar. Terima kasih yang telah bergabung bersama kami. Saya akan mencoba memaparkan tentang komite sekolah. Materi ini materi yang sangat mudah bagi orang lain, mungkin bagi saya ini merupakan suatu hal yang ingin coba saya paparkan. Komite sekolah merupakan suatu kumpulan atau suatu asosiasi di satuan pendidikan yang tidak implisit di sekolah sepertinya tidak penting, padahal dia pun merupakan suatu asosiasi yang bisa mengakomodir atau yang bisa menuntut atau mendorong atau ke atas keberlangsungan sekolah. Next, Bu Fit. Ya, baik. Saya akan mulai dari dasar komite sekolah. Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Bu.
Bisa, Jelas. Ya. Ya. Ya, slide selanjutnya Bu Pit. Dasar komite adalah peraturan pemerintah tentang komite sekolah yang termuat dalam PP nomor 17 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana PP ini telah diubah menjadi PP nomor 66 tahun 2010 tentang komite sekolah. Next. Pengertian komite. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam PP 17 tahun 2010 dan PP nomor 66 tahun 2010 pasal 1 ayat 42. Peran komite. Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 orang yang terdiri atas 1 kepala sekolah atau madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah. Dan yang kedua, komite sekolah atau madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik. Ini berdasarkan PP 66 tahun 2010 pasal 58A. Mangga Bu. Lanjut ke slide yang Sudah kelima. ini. Lanjut. Dilanjut aja. Ini enggak Bu? Ya. Ya, slide 5 nih, ya. Biar 5. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut. 1. Kepala sekolah atau madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah atau madrasah untuk dan atas nama gubernur _bupati _wali kota atau menteri agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 2. Komite sekolah atau madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah atau madrasah. Ini berdasarkan PP nomor 66 tahun 2010 pasal 58B ayat 1. Next. Pengawasan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ini berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 199 ayat 1.
Komite sekolah atau madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Hasil pengawasan oleh komite sekolah atau madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua atau wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah atau madrasah dan dewan guru. Ini berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 205 ayat 1 dan 2. Next. Slide. Fungsi komite sekolah. Fungsi komite sekolah di sini: 1. Komite sekolah berfungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, komite sekolah berfungsi mandiri dan profesional. Yang ketiga, komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. Yang keempat, komite sekolah dibentuk untuk satu satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 5. Komite sekolah dimiliki oleh satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 orang dapat membentuk komite sekolah atau madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis. 6. Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. 7. Pendanaan dapat bersumber dari A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, C. Masyarakat, D. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau E. Sumber lain yang sah. Ini berdasarkan PP 17 tahun 2010 pasal 196 ayat 1 sampai dengan 7. Oh iya, mengenai pendanaan ini, komite sekolah dilarang memiliki dana atau mendapatkan dana, satu dari perusahaan rokok, yang kedua dari perusahaan minuman keras, dan perusahaan lain yang dilarang oleh pemerintah. Larangan bagi komite sekolah. Dewan pendidikan dan atau komite sekolah atau madrasah, baik perseorangan ataupun kolektif, dilarang: 1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. 2. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua /walinya di satuan pendidikan. 3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik baru secara langsung ataupun tidak langsung. 4. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung ataupun tidak langsung, dan atau 5. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan
secara langsung atau tidak langsung. Ini berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 198. Sanksi bagi komite. 1. Anggota Dewan Pendidikan atau komite sekolah atau madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 198 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. Anggota Dewan Pendidikan atau komite sekolah garis miring madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat 2 dan ayat 4 serta fungsi komite sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ini berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 216 ayat 1 dan 2. Ya. Komite sekolah ini sepertinya sepertinya sepele, padahal apabila dalam laporan BOS ataupun dalam laporan PPDB ataupun dalam laporan sekolah lainnya yang melibatkan orang tua siswa, biasanya harus disertakan dengan nama, tanda tangan, dan juga stempel dari komite sekolah itu untuk persetujuan dan pensahannya. Maka di setiap sekolah atau satuan pendidikan wajib adanya komite sekolah. Komite sekolah ini dapat dibentuk berdasarkan rapat orang tua siswa ataupun berdasarkan kesepakatan orang tua siswa. Komite sekolah yang tidak boleh itu satu ada dari perangkat sekolah, baik itu guru yang mengajar di sekolah tersebut. Yang jelas, komite sekolah ini harus berasal dari orang tua atau wali peserta didik. Ya, demikian pemaparan saya tentang materi komite sekolah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Ibu Teti atas pemaparannya. Bagi partisipan, Bapak dan Ibu hebat, apabila ada pertanyaan atau mau menambahkan mengenai komite sekolah, saya tunggu bisa melalui chat atau melalui acungan tangan dengan mengaktifkan mikrofon Bapak dan Ibu. Bu Teti, terlihat Ya. belum ada yang bertanya ya? Ya. Masih belum ada yang bertanya. Iya. Saya lihat Memang dari kalau kita bagaimana Bu Teti? Ya, kalau kita lihat ini ada mungkin nih. Ibu dan Bapak. Sebentar Bu. Ada dari Ibu instruktur kita, dari Ibu Yuliati. Pertanyaannya Bu Teti, bagaimana peran komite sekolah terkait pembiayaan baik dalam penerimaan, pengelolaan, maupun pengeluarannya? Jelas Bu Teti? Ya, ya. Perlu diulang? Terima kasih Ibu. Ya,
Terima kasih Ibu Instruktur atas pertanyaannya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh saya tadi bahwa komite sekolah itu dia berperan sebagai dia Gimana Bu Teti? Suaranya Bu betul. Teti hilang ya, suaranya. sekarang dapat dapat diterima lagi. Iya. Sudah. Bisa Ya. lebih kecil? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa komite sekolah atau madrasah itu melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pada tingkat satuan pendidikan. Dan hasil pengawasan oleh komite sekolah atau madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua atau wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah atau madrasah dan dewan guru. Ya. Nah, sekarang pada waktu penerimaan peserta didik, komite sekolah berperan aktif beliau dalam merekrut peserta didik yang mau masuk ke sekolah kita. Tapi dengan syarat dia tadi tidak mencederai prosedur dalam penerimaan peserta didik baru. Kemudian dalam hal pendanaannya, dia memang berperan aktif untuk mencari dana untuk penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Asalkan dalam melaksanakan atau mencari dananya tidak boleh dari hal-hal yang dilarang oleh pemerintah atau ketentuan yang ada berdasarkan PP yang tadi saya sebutkan. Bahwa komite sekolah tersebut bisa mencari dana dari dia mengumpulkan dari orang tua siswa, asalkan jangan menjual seragam sekolah, buku sekolah, kemudian perlengkapan sekolah yang lain yang sudah dibiayai oleh pemerintah melalui dana BOS. Dan si dana yang ia dapatkan pun jangan dana yang berasal dari pihak asing boleh, tapi jangan dana yang berasal dari pihak yang dilarang seperti dari perusahaan rokok atau dari perusahaan minuman keras. Demikian. Bagaimana ya, Ibu Bu Yuli? Ya. Belum ada dari Bu Yuli. Kita lanjut dulu atau barangkali ada partisipan lain yang mau menambahkan atau ke pertanyaan dulu ya, Bu Teti? Terima kasih soalnya jawab. Ada dari Bu Ius. Ya, ada Bu Ius. Boleh menambahkan, Bu? Oh, mau menambahkan dulu? Ya, silahkan. Nanti lanjut dengan pertanyaan Bu Ius. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di grup sesi 5. 4 ya. Sesi 5 ya. Baik, saya akan mencoba menambahkan pertanyaan dari Ibu Instruktur kita, walaupun tadi sudah merasa puas ya dengan jawaban dari presenter, tetapi ya saya mencoba untuk menambahkan. Yang pertama, peran komite sekolah seperti yang tadi dijelaskan, jelas ini berhubungan atau sangat berperan sekali di sekolah, terutama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai kepada pembiayaan juga evaluasi sekolah tersebut. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana tentang perencanaannya, jelas ini mulai dari penyusunan anggaran pembelanjaan atau yang disebut dengan RKAE sekolah, kita mengadakan rapat
ya kepala sekolah, guru itu dengan komite sekolah. Sebab tanpa adanya persetujuan dari komite sekolah juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar kegiatan tersebut. Jadi trimitra di sekolah jelas itu antara kepala sekolah, guru, kemudian juga komite sekolah itu sangat penting. Jadi komite sekolah itu mulai dari perencanaan kegiatan sekolah, perencanaan anggaran sekolah, kemudian juga penerimaan dana BOS ya yang berupa yang dari BOS APBN ataupun BOS kabupaten itu jelas harus diketahui oleh komite sekolah sampai kepada evaluasi dari hasil kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan penganggaran yang dilaksanakan di sekolah. Jelas keterlibatan komite sekolah sangat penting. Apalagi di dalam perencanaan kegiatan di luar anggaran sekolah. Nah, supaya tidak dimasukkan kepada yang namanya pungli ya, pungutan liar, peran komite sekolah di dalam perencanaan anggaran seperti halnya misalnya kalau ada kegiatan yang memerlukan dana sumbangan dari orang tua itu jelas dipeloporinya oleh komite sekolah ya. Itu saja tambahannya mungkin Bu presenter Ya, karena tadi jawaban dari Ibu presenter juga sudah jelas, bahkan sudah ada payung hukumnya ya yang tadi dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Neneng Yuni atas tambahan jawaban atau pemaparan dari jawaban dari pertanyaan Ibu Yuli. Baiklah, Bu Teti, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yus. Pertanyaannya, jika uang BOS tidak cukup untuk operasional pendidikan, apakah komite sekolah bisa memungut sumbangan dari orang tua murid? Mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan, tapi tidak ada salahnya dijelaskan kembali. Mangga Ibu Teti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Yus. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang ini jika uang BOS tidak cukup untuk operasional pendidikan, apakah komite sekolah bisa memungut sumbangan dari orang tua murid? Seperti yang dipaparkan tadi, berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 196 ayat 1 sampai dengan ayat 7, di mana pendanaan untuk sekolah yang diusahakan oleh komite sekolah itu dapat bersumber dari A. pemerintah, B. pemerintah daerah, C. masyarakat, D. bantuan pihak asing yang lain yang tidak mengikat, dan atau E. sumber lain yang sah. Nah, yang saya akan baris bawahi di sini adalah yang poin C, yaitu dari masyarakat. Nah, masyarakat di sini kan termasuk orang tua siswa atau wali peserta didik, ya. Orang tua atau wali siswa, orang tua atau wali siswa wali peserta didik. Nah, apabila ada memang kegiatan sekolah yang tidak cukup didanai oleh dana BOS, baik oleh dana BOS pusat maupun dana APBD, kita bisa memukut dengan syarat satu, orang tua siswa tidak keberatan, karena sebelum memungut pun yang kami lakukan di sekolah kami adalah orang tua siswa diberikan dulu oleh komite sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah dari pihak sekolah, diberikan dulu undangan rapat untuk pembiayaan dana tersebut. Nah, orang tua siswa datang untuk melakukan rapat. Nah, dalam rapat tersebut disetujui berapa besaran sumbangan yang dibutuhkan untuk mengcover dana operasional sekolah yang tidak tercover oleh uang dari BOS. Ya, kan dari situ ada daftar hadir dari dari orang tua siswa atau peserta didik yang ditandatangani.
kemudian ada surat undangannya. Apabila di lain waktu ada orang tua siswa yang tidak setuju, kan dia hadir di situ. Dan apabila dia pun tidak hadir, kan 2/3 dari peserta yang diundang itu hadir menghadiri rapat dan menyetujui keputusan dari rapat tersebut, berarti kita sah menerima memungut bantuan karena sudah disetujui dalam rapat dan diketahui serta ditandatangani oleh komite sekolah, dan arsipnya pun ada. Apabila dia menuntut ke pihak yang berwajib pun atau ke lembaga hukum, kan arsip di kita sudah jelas. Arsip di kita sudah sudah solid, sudah valid. Karena itu dari PP yang tadi payung hukumnya kita bisa memungut dana pendidikan atau memungut sumber dana, salah satunya dari poin yang C, yaitu dari masyarakat. PP-nya yaitu PP nomor 17 tahun 2010 pasal 196 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima jawaban dari saya. Baik. Ya, Bu Pit. Ya, baik Bu Teti. Cukup jelas paparannya. Bagaimana menurut Ibu Ius? Apakah sudah jelas atau masih kurang, atau ada dari yang lain, Bapak Ibu partisipan yang kembali akan menambahkan? Ya, Bu Pit, sambil menunggu mungkin pertanyaan dari yang lain. Iya, mangga, Bu. Bu Pit? Iya, mangga. Halo? Iya, Bu, saya di sini. Bisa diterima suara saya? Bisa, Bu, jelas. Bisa, Bu, jelas, Bu. Ya. Sambil menunggu dari yang lain, memang ini biasanya peran komite sekolah biasanya yang sangat berperan aktif sekali atau yang sangat dibutuhkan sekali oleh sekolah itu apabila berhubungan dengan satu penerimaan peserta didik baru. Di situ biasanya komite sekolah itu berperan aktif. Apalagi yang saya tahu ini ada satu contoh dari sekolah tempat belajarnya ponakan saya, bahwa di situ yang mengiklankan, kemudian yang mencari peserta didik itu, intinya mencari peserta didik adalah komite sekolah, bukan si guru tersebut. Yang membuat iklannya, yang menyebarkannya juga komite sekolah. Karena mungkin si komite sekolah sudah sangat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Karena dia dari awal penerimaan peserta didik baru, kemudian proses pembelajaran, dan juga tentang keadaan keuangan dari sekolah itu, karena sekolahnya mungkin transparan, dia sangat expert sekali, sehingga ketika penerimaan peserta didik baru, yang mengiklankan dan yang mengukur dan segala sesuatunya adalah komite sekolah. Sehingga siswanya banyak. Ini dialami oleh sekolah Al-Ikhlas yang ada di Subang sana. Kebetulan ponakan saya belajar di sana. Dia mah yang sibuk mencari itu teh komite peserta didik baru teh komite sekolah, bukan kita guru. Di situ diiklankan ini keunggulannya, kelemahannya dan sebagainya. Sehingga dalam 1 tahun dia bisa menerima peserta didik baru aja untuk tingkat SD itu paling sedikit 3 rombel, untuk tingkat SMP 4 rombel, untuk tingkat SMA juga 4 rombel, karena dia hanya membatasi sekarang itu 4 rombel untuk SMP, 4 rombel untuk SMA, dan juga maksimal 3 rombel untuk SD. Sehingga sekolah tersebut tidak pernah kekurangan peserta didik selalu banyak, ya. Iya. Mungkin yang lainnya, ya, Bu Teti. Ada Bu lagi? Ius juga terima kasih sudah jelas pisan kahartos saurna teh Bu Teti. Saur Bu Ius atas kahartos pisan. Bu Pit. Iya, Bu Halo, Teti. bisa mendengar? Iya.
Halo? Iya, jelas, Bu. Ini ada chat dari Bu Ius. Iya, ada Iya, chat dari Bu Ius katanya hatur nuhun iya, jelas pisan kahartos. Hatur nuhun Bu Ius, hatur nuhun pisan. iya. Eh, Ya, lagi Bu. sepertinya tidak ada, tapi saya boleh sedikit bertanya, Bu Teti. Oh iya, Dalam boleh Mangga. dalam perekrutan komite sekolah ini, apakah diatur dalam undang-undang atau boleh tunjuk langsung? Biasanya kan kalau di kampung-kampung ya, yang sekiranya komite sekolah itu biasanya yang punya basic dari apa ya, seperti pendidikan lah, mengerti akan pendidikan gitu, atau ada peraturan yang menetapkan komite sekolah itu harus dari mana gitu, atau hanya boleh asal dia anaknya sekolah atau rumahnya dekat dengan sekitar sekolah, atau bagaimana Bu Teti? Iya, terima kasih Bu Pit. Nih, untuk komite sekolah ya, apakah bisa dari orang tua siswa ataupun yang ditunjuk oleh sekolah. Selama ini kebetulan sekolah Bu Fitri dengan sekolah saya sama-sama di Oh daerah iya, ya. iya. Biasanya kalau di kita mah biasanya kan di kita mah ditunjuk oleh Ditunjuk, sekolah. ya. Orang tua ini karena biasanya kan tidak mau ya, biasanya Iya. dek nanaonan kadang-kadang gitu ya. Padahal berdasarkan, tapi itu juga boleh kalau memang dia kompeten gitu. Kalau dia memang kompeten untuk menjadi komite sekolah. Karena komite sekolah itu kan paling sedikit 2, sekarang bisa 5 atau 15 orang juga bisa itu untuk menjadi anggota kepala sekolah. Ini anggota komite sekolah. Maaf. Ini berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 dan PP nomor 66 tahun 2010 pasal 1 ayat 2 bahwa komite sekolah itu beranggotakan orang tua atau wali peserta didik. Nah, seperti yang tadi ditanyakan Iya. oleh Bu Fitri, apakah boleh itu dari orang tua ya, asal orang tua dari peserta didik yang ada di situ ya boleh asalkan dia kompeten, ataupun komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan Oh iya, ya. jelas ya, jelas. Iya, kalau memang dianya peduli terhadap lingkungan, lingkungan pendidikan ya boleh-boleh saja jadi komite sekolah. Di sini sudah jelas kan ada dalam pengertian tersebut. Jangankan di Bu Fitri, di saya juga sama seperti itu. Iya. Asalkan anaknya sekolah di sekolah kita, bahkan selama 6 tahun, kan itu harus dirubah 5 tahun sekali biasanya. Bahkan selama 6 tahun, selama siswanya masih di situ, ya jadi komite terus-terusan. Dan waktu rapat orang tua siswa juga sudah aja Bu itu. Biasanya gitu orang tua teh. Dan mungkin karena terlihat bagaimana profesionalnya dia atau bagaimana tanggung jawabnya dia sebagai komite sekolah di sekolah tersebut. Oke, baik. Itu Terima Bu Pit. kasih Bu Teti. Kembali ada pertanyaan dari Bu Ius nih Bu Teti. Bu Teti, Ya Mangga. ya pertanyaannya Ya. ada dari Bu Ius lagi nih. Masih penasaran kalau komite sekolah ada gaji atau honor dari sekolah atau Ya. tidak? Katanya gitu. Komite sekolah ada gaji? Ya, Maksudnya terima kasih. digaji atau tidak gitu dari sekolah, mendapatkan honor atau tidak gitu mungkin intinya, Bu Teti. Jelas Bu Teti pertanyaannya? Ya, jelas. Terima kasih Bu Ius atas pertanyaannya yang kedua. Nah, di sini kalau lihat dari pendanaan untuk komite sekolah ya, kalau dilihat dari PP yang tadi, PP nomor 17 tahun 2010 itu, bahwa pendanaan sekolah itu dapat bersumber dari pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber dana lain yang sah. Nah, kalau dana dari BOS ini kan berasal dari pemerintah ya? Iya. Berarti mungkin kalau memang mencukupi untuk biaya operasional sekolah, ada lebihnya, kalau di saya gitu ada lebihnya.
karena di sini juga ada apa? Ada pendanaan bersumber dari pemerintah. Kalau memang lebih setelah kita mendanai biaya operasional sekolah, apa salahnya kalau kita berikan kepada dia itu dengan catatan kalau lebih. Tapi kalau di sekolah saya masih komite memang dia tidak mau menerimanya. Bu, enggak, silakan aja cina buat sekolah kalau di saya mah gitu. Tapi kalau dilihat dari sumber pendanaan mungkin bisa-bisa saja itu memberikan ke mereka walaupun dalam Juknisbos di situ tidak ada SPJ yang menyebutkan bahwa kita dana untuk gaji atau honor untuk komite alokasi dana untuk gaji atau honor komite sekolah di situ tidak ada sebetulnya mah. Ya, demikian Bu Yus. Sepengetahuan saya seperti itu. Iya, baik. Sangat jelas sekali Bu Teti. Ini ada dari Bu Neneng Yuni. Materi yang cukup bagus. Idealnya melalui musyawarah orang tua atau wali siswa. Dipilih pengurusnya, ada harmonisasi kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Mungkin kembali lagi, sekolah tidak bisa tambahan. Iya, mangga Bu. Ini kalau tadi Neneng Yuni itu untuk pertanyaan yang tadi mungkinnya. Ya, yang saya. Yang tadi. Kalau mengenai gaji secara khusus atau honor dari sekolah untuk komite, kalau secara tersirat sih tidak ada, kan memang tidak ada tulisnya bahwa komite ada gajinya, tidak. Tapi kalau secara tersirat kan kita juga manusia ya istilahnya, itu beliau istilahnya komite membantu sekolah, ada sinergi gitu. Masa kita sih tidak, ya secara manusiawi saja gitu ya, tidak ada terima kasihnya gitu. Jadi kalau secara itu mah tidak ada, Bu Yusuf tidak ada, oh iya gajinya gitu, atau ini honornya malah jauh-jauh dari layak gitu ya kalau dikatakan gaji. Mungkin itu sedikit tambahan, jadi ya, terima kasih. Tidak ada kalau secara khusus gajinya mungkin. Iya, sornate Bu Teti jadi hatur nuhun walaranana, berarti komite teu aya gajina. Ya, tidak ada tidak ter-SPJ-kan mungkin ya. Yang gitu. Tidak ada tersurat. Tidak tersurat, iya, tapi kan tersirat. Soalnya di laporan bos juga kan. Iya. Di laporan bos juga kan tidak ada di situ. Kalau ada isnap untuk komite sekolah. Kata saya juga tadi kalau memang lebih dan memang iya betul. Boleh-boleh saja. Oke. Tinggal tulis. Iya, terima kasih. Masih ada lagi? Nami deui. Mangga. Masih ada waktu. Bu Fitri tiasa nami deui. Mangga Bu. Oh, boleh. Menggarisbawahi bahwa komite itu adalah manajemen pengelolaan bosnya ya. Jadi selain kepala sekolah, bendahara dan juga termasuk komite sekolah. Segala sesuatu kan ditandatangani juga baik perencanaan RKAS maupun pengeluaran realisasi dana BOS itu ada tanda tangan dari komite sekolah. Jadi secara kalau masuk ke SK masuk ke manajemen BOS ya, ke komite itu. Tapi secara penggajian jangankan komite, khusus untuk kepala sekolah, bendahara, OPS itu untuk bentuk gajinya itu memang tidak ada sih. Hanya kita mengalokasikan karena uang lelah untuk pengelolaan tersebut, apakah sekarang kan biasanya triwulan, sekarang dengan 1 bulan, tapi nominalnya itu bervariasi. Jadi tidak ada ketentuan kepala sekolah harus sekian ya. Jadi juga yang manajemen atau pengelola BOS juga itu ada SK-nya gitu. Hanya ditentukan juga oleh tingkat kegiatannya. Kalau misalnya tidak ada tadi teh sore Ibu Teti ari teu aya mah nya teu aya we sami kepala sekolah bendahara oge wayahna we paintana gitu. Nah, oleh sebab itu dalam SK tertera gitu ya, komite itu masuk ke dalam manajemen BOS di dalam anggaran anggaran keuangannya itu
ya lillahi ta'ala ya. Bahkan banyak yang kalau kita dikasih juga tidak menerima. Jadi lillah membantu kegiatan sekolah. Terima kasih untuk komite sekolah kita ya. Mudah-mudahan semuanya juga begitu, tidak mengharapkan tapi bantuannya untuk ke pihak kemajuan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Bu Sedeng Yuni sudah menambahkan, sudah memberikan penjelasan lebih jelas. Mungkin Bu Teti tidak ada yang bertanya lagi. Saya lihat di layar chat. Langsung saja ke kesimpulan mungkin Bu Teti. Bu Teti. Terima kasih. Ada Bu Neni yang berbicara itu sebentar. Bu Neni mau bertanya. Speakernya tadi aktif saya lihat. Bu siapa ya? Bu Mimi, Mimi tuh Bu Neni ya? Speakernya aktif. Silakan. Halo Bu. Baik, mungkin Bu Mimi pijit. Baiklah, Bu Teti mungkin kesimpulan dari semua pemaparan materi, saya persilahkan. Bu Teti. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu, Bapak, guru hebat yang telah masuk ke room kami. Materi saya tentang komite sekolah. Komite sekolah dapat disimpulkan bahwa komite sekolah itu merupakan dia seorang manajer, dia perencana, pelaksana, pengelola, penyelenggara pendidikan, dan juga dia sebagai pengawas dari pendidikan. Komite sekolah bisa memungut mencari pendanaan dari pemerintah, yang bersumber dari pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber dana lain yang sah. Asal dia tidak boleh memungut sumber dananya dari perusahaan rokok atau perusahaan minuman keras dan perusahaan yang dilarang oleh pemerintah. Komite sekolah berasal dari orang tua siswa atau wali murid atau tokoh masyarakat yang dia peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan merasa tidak puas sehingga mencari lagi tentang komite sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih Bu Teti atas pemaparannya sangat jelas, membuka wawasan kita kembali, mengingatkan kita kembali mengenai komite sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu, kita kembalikan ke host. Acara pemaparan materinya sudah selesai, kita kembalikan ke host kepada Ibu Juria. Bu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada Ibu presenter kita, Ibu presenter yang hebat, Ibu Teti Nur Hasanah dari SD Al-Ghazali, yang dipandu dengan hebatnya juga oleh Bu Fitriani dari SD Biru 2. Alhamdulillah, Vikon ini kita laksanakan ya dengan lancar. Mudah-mudahan Vikon ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada ini dari Ibu Yuli, maka dari Ibu Instruktur untuk memberikan masukannya. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bu Teti sebagai presenter yang menjelaskan tentang komite dengan gamblangnya ya. Terima kasih juga kepada Bu Juriah dan juga kepada Ibu Fitri ya. Di sini tim ini solid sekali. Saya lihat playernya juga luar biasa, sudah memenuhi syarat dan ketentuan PCT Batch 6, di mana player yang disajikan dengan background warna kuning buffalo sangat
indah berpadu dengan warna hijau ya. Dan ini diselaraskan dengan animasi gambar pendukung, ada animasi gambar sekolah dan juga timework-nya. Nah, di sini player no problem ya, alhamdulillah. Namun dibahas di pemaparan, alhamdulillah juga PowerPoint sudah lengkap, walaupun ada beberapa slide yang saya lihat masih menggunakan kata-kata yang istilahnya membuat pembaca atau partisipan bingung gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini ditutupi oleh tanya jawab. Kemudian memang intonasi ini sebenarnya penting ya, Bapak Ibu, ketika kita memaparkan suatu materi. Intonasi tinggi atau rendah suatu perkata kita itu sangat mendukung keadaan dan situasi hati partisipan, karena ketika kita menjelaskan ini ini kan ekspositori. Yang namanya ekspositori itu penjelasan yang memaparkan sesuatu yang alot dan sangat luar biasa ngantuk ya. Tadi saya sempat terkantuk, Bu. Maaf. Ini kaitannya dengan intonasi kata-kata kita sebenarnya ya. Jadi seperti seseorang yang memberikan orator yang bernada tingginya ada. Jadi kalau saya perhatikan memang di sini bagus sih, materi sangat luar biasa, pemaparan juga bagus. Cuma ada satu stag yang satu waktu tertentu yang mungkin boring atau apa, jadi jadi kenapa ngantuk ya. Tapi ketika tanya jawab, nah tertutupi gitu. Jadi ketika tanya jawab, alhamdulillah semuanya oke dan fresh kembali. Kemudian di sini juga saya apresiasi ya, salut 3 orang ini tim yang solid dari awal. Saya perhatikan memang moderator, host dan presenternya padu. Itu aja barangkali Bapak Ibu hebat, dan saya lihat di sini partisipannya keren-keren ya, ibu-ibu hebat semua yang masuk ke sini. Ini hari Kartini kali ya. Jadi ada pengaruh ya ibu-ibu, saya nggak lihat orang-orang gantengnya ya yang masuk room ini, ya Allah. Ini cantik-cantik semua. Jadi ini ibu-ibu hebat semua. Inilah aura dari Kartini kali ya. Iya, betul sekali. Baik, itu aja. Mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan ibu-ibu hebat. Di sini saya hanya bermaksud sharing saja ilmu tentang PCT Batch 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Yuli. Terima kasih. Ya, itulah Ibu Bapak guru hebat. Alhamdulillah ya atas terselesaikannya Vikon kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu ini, Ibu Sri yang telah masuknya. Ya, sama-sama Bu. Bu, ini saya izin live ya, Bu Fitri, Bu Teti, dan Bu Juriah. Saya izin live duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.